Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghith. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustakan wa antal musta'an. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ba'du. Bapak Ibu akan teteh rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan keistiqomahan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surga Allah. Segala hajat kita, cita-cita kita, baik urusan dunia maupun akhirat, terucap ataupun tidak, Allah Maha Tahu. Semoga Allah kabulkan. Saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sakitnya menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Yang telah meninggal dunia, semoga mendapat rahmat dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa kita sudah masuk bulan Rajab. Berapa hari lagi Lebaran? 3 bulan. itu kan apa namanya, masa kecil kita dulu. Jadi yang ditanyanya bukan puasa Ramadannya, berapa hari lagi puasa Ramadan, berapa hari lagi Lebaran. Tapi semakin bertambah usia, semakin kedewasaan terbentuk, yang ditanya bukan lagi Lebaran, berapa hari lagi kita menuju Ramadan. Jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan, sejak Rajab, baginda Rasul memang sudah mempersiapkan, bersiap-siap. Jadi ini latihan. Ada satu doa ketika masuk bulan Rajab, baginda banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan diberkahi pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan kita berharap usia kita sampai pada bulan Ramadan. Ada orang bertanya, bagaimana hukum puasa sunnah Rajab? Yang mau silahkan, tak mau jangan mencaci yang puasa. Memang hadis-hadisnya ini hadis dhaif. Cuma hadis dhaif tidak sampai kepada maudhu. Jadi tingkatan hadis itu dhaif, hasan, sahih. Dhaif juga hadis, walaupun dia dari segi periwayatannya barangkali lemah, tapi itu hadis, disandarkan kepada baginda Rasul. Bolehkah mengamalkan hadis
Dhaif boleh selama pertama hadisnya tidak bertentangan dengan akidah, tidak membicarakan tentang akidah. Yang kedua untuk fadilah amal, semangat untuk beramal. Yang penting hadis dhaif ya, bukan hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' palsu, hadis dhaif. Jadi hadis dhaif kalau segi periwayatannya banyak, itu bisa naik derajatnya jadi hasan. Itu ya. Yang penting bukan hadis maudhu'. Dhaif masih bisa diamalkan. Bahkan ada orang menghina kitab Ihya Ulumuddin namanya. Apa itu kitab Ihya Ulumuddin? Banyak hadisnya dhaif. Oh. Ternyata orang itu ilmunya belum sampai. Imam Al-Ghazali gitu ya, yang menyusun kitab Ihya Ulumuddin itu luar biasa. Ada riwayat hadis itu yang ditemukan oleh Imam Al-Ghazali tidak diketemukan oleh orang yang mengkritiknya. Seandainya kitab Ihya Ulumuddin itu dikatakan seperti apa yang dikatakan orang sebagai kitab sesat barangkali karena banyak hadis dhaif, tentu saja sudah dihujat pada ratusan tahun yang lalu. Ternyata baru dihujat-hujatnya ya abad-abad sekarang inilah. Padahal orang zaman dahulu barangkali lebih cerdas daripada orang-orang zaman sekarang, karena dari segi sanad keilmuan pun berbeda. Kembali ke awal. Maka kembali bagaimana hukum puasa Rajab? Memang dari segi hadisnya dhaif. Cuma untuk fadilah amal, persilahkan mau diamalkan. Puasa sehari, 2 hari. Jadi kalau kita puasa Senin, Kamis pas bertepatan dengan bulan Rajab ini, insya Allah puasa Senin, Kamis dapat, pahala puasa Rajab pun dapat. Jadi kita beragama itu harus diimbangi juga dengan ilmu. Orang semakin berilmu, dia tak mudah menyalahkan orang. Banyak sekarang beredar bid'ah, puasa Rajab bid'ah, lain sebagainya. Banyak beredar sekarang. Ya sudah, ambil pertengahan saja. Yang mengamalkan silahkan. Yang tidak pun jangan mencaci yang mengamalkan. Tentang puasa sunnah sih. Ya sudah, ambil tengah-tengah. Ya puasa saja Senin Kamis, gitu. Senin puasa, Kamis puasa, pas dengan bulan Rajab. Ya sudah, insya Allah puasa Senin Kamis dapat, pahala puasa Rajab pun dapat. Persiapan. Kenapa baginda Rasul dan para sahabat ketika sudah masuk bulan Rajab itu ibadahnya makin ditingkatkan? Karena persiapan untuk menuju Ramadan. Latihan. Begitu. Kalau kita sebagai atlet itu namanya apa? Pemanasan. Gitu ya. Bayangkan orang sepak bola langsung terjun ke lapangan gak ada pemanasan, kayaknya begitu sampai lapangan langsung kram biasanya atau lain sebagainya. Maka ada pemanasan. Atlet profesional itu biasanya sebelum masuk ke lapangan dia ada pemanasan dulu. Kita umat Islam sebelum masuk Ramadan ada pemanasan. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Apa bulan-bulan Islam? Apa saja? Bulan pertama? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Terus? Terus? Habis Jumadil Akhir? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Terus? Tanya nggak bulan? Apa namanya? Zulhijjah. Kalau ditanya Januari sampai Desember, hafal kita. Ditanya bulan-bulan Islam, kadang kita terpaham. Nah, sekarang ini masuk tanggal berapa bulan Hijriah? Tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Ada yang tanggal 2. Kalau pakai hitungan ru'yatul hilal tanggal 2. Kalau pakai metode hisab tanggal 3.
gitu ya, luar biasa itu ya. Nah, keilmuan kita Islam itu luar biasa, agama ilmu pengetahuan. Kembali kawan, jadi ini pemanasan kita, berbanyak amal soleh di bulan Rajab. Bersyukurlah kita sudah masuk bulan Rajab, berharap diberkahi di bulan Rajab, di bulan Sya'ban diberkahi hingga sampai usia kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita coba kaji satu hadis dari kitab Nasoihul Ibad. Ini penyusunnya asli orang Indonesia, Imam Nawawi Al-Bantani. Luar biasa. Jadi Islam Indonesia itu luar biasa. Bahkan kata guru-guru saya itu, kakek-kakeknya dulu kalau surat-suratan dengan orang Arab ya. Jadi bahasa Arab itu macam kita ngomong bahasa Indonesia saja. Gitu ya. Bahkan Indonesia ini ada yang sangat bertanggung jawab gitu ya. Orang yang menghilangkan aksara Arab dari peredaran di Indonesia. Saya di Brunei, di Malaysia waktu itu pernah ke sana. Jadi setelah tulisan adanya di atasnya Latin, pasti di bawahnya ada aksara Arab. Mereka malahan nyebutnya aksara Jawi. Begitu ya, aksara Jawi disebut. Bahasa Arab pegon, misal di atasnya restoran. Bawahnya ada tulisan Arabnya, restoran bahasa. Bahkan ada pernah itu lihat apa lambang PKI? Wah, atasnya ada kan Partai Komunis Indonesia. Sampai di bawahnya ada pakai tulisan Arabnya. Partai Komunis. Itu dalam artian apa? Bahwa aksara Arab zaman itu sudah sangat familiar. Saya lupa lagi orang yang sangat dia non muslim gitu ya. Sehingga peredaran aksara itu dihilangkan gitu ya. Dihilangkan. Sehingga banyak orang yang buta huruf Arab. Gitu ya. Kita bersyukurlah kita masih bisa baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah ini kitab Nasoihul Ibad ini disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Banten. Ilmunya gitu ya, menjadi guru di Mekah beliau. Banyak sekali ya orang-orang Indonesia itu yang beliau jadi ulama ternama di Mekah. Termasuk Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Beliau adalah guru daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, juga guru daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ke sana di Mekah, bahasa Arabnya fasih. Kenapa beliau dijuluki Ahmad Khotib? Karena begitu fasih bahasa Arab. Padahal orang Indonesia menjadi imam besar di Mekah. Oke, kembali ke awal. Ini kita satu hadis dari kitab Nasoihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zawanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata baginda Rasul, nanti satu saat akan datang suatu masa di mana umatku cinta kepada 5 perkara, tapi melupakan 5 perkara. Yang 5 dicintai, yang 5 ditinggalkan. Nah, jadi nggak seimbang hidupnya. 5 dicintai, yang 5 dilupakan. Apa itu? Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal uqbah. Mereka ini cinta kepada dunia tapi melupakan akhirat. Hidupnya nggak seimbang. Hanya cinta dunia saja tapi melupakan akhirat. Ada orang bertanya, apakah kita boleh cinta dunia? Boleh. Selama dunia dijadikan sebagai alat, bukan tujuan. Kita jadi orang kaya, banyak infak sodako, itu luar biasa. Kita jadi orang berpangkat, berkedudukan, punya jabatan, dijadikan jabatannya itu membuat aturan-aturan
yang maslahat. Itu luar biasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang latah. Apa itu kiai-kiai pada masuk politik? Wah, itu. Bayangkan kalau politik ini nggak ada orang baiknya di dalam, diurus oleh orang-orang yang kurang ajar semua, rusaklah negara ini. Maka untuk mengimbangi, bersyukur kita yang masuk ke dunia politik, ada kiai, ulama, orang-orang yang paham agama, agar bisa mengimbangi. Ketika dia masuk bisa sekalian berdakwah di sana. Nah, kembali ke awal, ada orang yang cinta dunia tapi melupakan akhirat. Nah, yang ideal itu kita seimbang. Dunia kita cintai sebatas untuk dijadikan sebagai alat, tanpa melupakan akhirat. Justru kita menuju akhirat itu lewat dunia. Kita beribadah di dunia ini. Kita memperbanyak amal soleh di dunia ini. Lalu yang kedua, wa yuhibbuna dur wayan saunal kubur. Yang kedua, mereka itu cinta kepada rumah mewah di dunia, tapi lupa rumah masa depan dia yang paling pasti. Apa? Alam kubur. Wah, pernahkah kita melihat rumah kita yang mewah itu? Wah, catnya bagus, kamar tidurnya, kasurnya empuk. Pernahkah satu saat kita berpikir, satu saat kita akan masuk ke lubang rumah masa depan kita? Ukuran berapa itu? 1 meter. Apa namanya? Oh, panjang lebar berapa? 2 meter ke 1 meter. Itulah rumah masa depan kita. Banyak orang yang melupakan ini. Dia gunakan waktunya, dia gunakan hartanya hanya untuk memperbagus rumah dunia saja. Tapi dia lupa memperbagus rumah masa depan dia, alam kubur. Bagaimana cara kita memperbagus rumah masa depan kita? Tentu saja dengan beramal soleh. Bacaan Quran kita, sholat kita, puasa kita, infak sedekah kita, itulah nanti yang akan menjadi penerang, menjadi perhiasan, menjadi kawan kita nanti ketika kita di alam kubur. Maka ketika Sayyidina Umar mendengar baginda Rasul mengisahkan tentang bagaimana neraka, wajahnya biasa-biasa saja. Sedih, tapi kesedihannya itu ya biasa. Tapi ketika baginda Rasul mengisahkan tentang azab kubur, bagaimana seluk-beluk alam kubur itu, menangis Sayyidina Umar. Ditanya oleh Rasul, ya Umar, ketika aku mengisahkan tentang neraka, kenapa kau wajahnya sedih tapi biasa-biasa saja kesedihannya? Tapi ketika aku mengisahkan tentang alam kubur, kenapa kau menangisnya luar biasa? Ya Rasul, di neraka itu disiksa. Cuma kan rame-rame gitu ya. Bayangkan kita telat masuk sekolah, tapi banyak kawan, kira-kira gimana kesannya? Oh, lumayan ada teman. Dihukum juga bareng-bareng. Begitu. Sedangkan di alam kubur sendiri. Begitu. Allahu Akbar, sendiri kita. Sudah mah. Sendiri di tempat yang gelap, luar biasa. Nah, maka rugilah orang yang dia hanya memperbagus, mempercantik rumah dunia, tapi lupa dia dengan rumah masa depan dia, yaitu alam kubur. Maka harus seimbang. Rumah dunia kita perbaiki, kita bagusin, ya silahkanlah, itu hak kita. Tapi jangan sampai lupa kita punya rumah masa depan, alam kubur. Perbaiki juga. Cara memperbaikinya ya ketika kita hidup di dunia ini, dengan cara meningkatkan kualitas amal soleh kita. Kalau sudah masuk ke sana ya sudah, tinggal nempatin. Nah, karena dibangunnya kan sejak sekarang. Alam kubur kita itu sebenarnya dibangunnya sejak sekarang. Kalau amal kita baik, ya itu sedang membangun alam kubur yang baik.
Tapi kalau amal kita buruk, berarti kita sedang menciptakan rumah yang buruk. Rumah masa depan yang buruk. Lalu yang ketiga, wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka itu cinta kepada harta, tetapi lupa hisab. Lupa hisab. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Kalau kita punya harta halal, ya ada hisabannya, dihisab. Ternyata haram, ya diazab. Jadi ringankanlah hisaban harta kita dengan digunakan harta kita di jalan Allah. Digunakan untuk kemaslahatan. Baik maslahat untuk diri sendiri, keluarga kita, umat, orang lain, luar biasa. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu sering kali menangis di hadapan Rasul. Ya Rasul, saya takut terlalu kaya ini, takut nggak dapat bagian lagi nanti di surga. Tidak begitu, kan ada kalanya orang kaya di dunia, ada kalanya dia pun tetap kaya di surga. Kalau memang harta di dunianya itu dijadikan dia sebagai alat untuk menggapai surga. Abdurrahman bin Auf luar biasa. Mereka cinta kepada harta dunia, tapi lupa akan hisabannya. Apa yang kita pakai, pakaian kita di lemari kita itu banyak sekali. Dalam 1 tahun kepake semua nggak itu pakaian? Bayangin. Setahun berapa? 365 hari. Kira-kira pakaian kita di lemari itu kepake semua nggak? Maka kita sebisa mungkin ringankan hisab pakaian kita ya. Dengan cara ya, kalau memang ada sudah ya, yang jarang kita pakai kita hadiahkan. Tapi harus dengan ucapan yang baik. Mohon maaf, ini ada pakaian saya yang ya masih bagus ini, kurang termanfaatkan, barangkali Anda memanfaatkan. Nah, itu luar biasa. Syukur kita bonusin dengan pakaian yang baru. Itu semua akan dihisab. Berat juga. Wa yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka cinta pada harta tapi lupa akan hisabnya. Lalu yang keempat, wa yuhibbunal iyal wa yansawnal haul. Mereka cinta kepada keluarga, tapi mereka lupa dengan keluarganya nanti di akhirat, di surga. Bidadari. Ya kita berharap mudah-mudahan keluarga kita di dunia ini bisa juga menjadi keluarga kita di surga. Wah, itu harapan kita. Bahkan Pak Habibie ya, beliau luar biasa. Apa kata beliau ketika istrinya wafat? Ainun itu orang baik, luar biasa. Oh, itu luar biasa ya, istri yang mendapat kesaksian dari suaminya sampai macam itu. Ainun itu orang baik, orang soleha, gitu ya. Saya ingin satu surga dengan dia. Makanya saya harus meningkatkan kualitas amal solehnya, luar biasa. Sampai begitu ya. Sebab ada kalanya keluarga kita di dunia ini belum tentu jadi keluarga lagi di akhirat. Maka kita, harapan kita ya, dengan keluarga kita sama-sama melakukan amal soleh, saling mengingatkan, agar keluarga di dunia juga bisa menjadi keluarga lagi nanti di surga. Lalu yang terakhir, wa yuhibbunan nafsa wa yansawnallah. Mereka ini cinta kepada hawa nafsunya, cinta kepada jiwanya. Hawa nafsunya, ingin ini selalu dia turuti. Tapi dia melupakan Allah. Ada kalanya keinginan hawa nafsunya itu melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kaitkan keinginan hawa nafsu kita, kira-kira ini dilarang oleh Allah atau tidak? Kira-kira ini membuat Allah murka atau tidak? Seringkali hawa nafsu ini mendorong kepada hal-hal yang tak baik.
Maka kebanyakan manusia mereka mencintai keinginan hawa nafsu dengan cara melupakan Allah. Dia perturutkan apa yang dia inginkan tanpa mengindahkan rambu-rambu halal haramnya. Hum minni bura wa ana minhum bari. Mereka itu yang cinta kepada 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Apa tadi? Yang pertama, cinta kepada dunia tapi melupakan akhirat. Yang kedua, cinta kepada harta. Cinta kepada rumah dulu. Rumah dunia tapi lupa kepada rumah di akhirat. Rumah alam kubur maksudnya. Alam kubur. Lalu yang ketiga, cinta harta tapi lupa hisabnya. Nah, pastikan harta yang kita miliki kita bisa mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Lalu yang keempat, mereka cinta kepada keluarga tapi lupa kepada keluarganya nanti di surga, bahwa dia akan punya keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia di dunia. Maka solusinya ya agar kita bisa bersama-sama masuk surga, ya kita perbaiki keluarga kita, didik dengan baik. Lalu yang kelima, dia cinta kepada keinginan hawa nafsunya tapi lupa kepada Allah, rambu-rambu Allah. Orang yang mencintai 5 perkara dan melupakan yang 5 perkara itu, mereka itu jauh dariku, kata Allah. Mereka jauh dariku dan aku pun jauh dari dia. Ketika orang menjauhi Allah, Allah pun jauh dari dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu. Barangkali sebelum saya lanjutkan kepada satu hadis lagi, ada pertanyaan. Oh, iya. Tapi di luar tema. Oh, boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau tanya, kalau keguguran usia kandungan 2 bulan ada masa nifasnya atau enggak? Ada masa nifas, gitu ya. Batasannya apa ya? Sudah sampai darah bersih. Kalau begitu keguguran sehari 2 hari memang sudah bersih, ya sudah. Berarti habis masa nifas. Gitu ya. Berarti habis masa nifas. Tinggal mandi besar. Tunggu, jangan sampai nunggu. Ini belum 40 hari. Padahal darah sudah mampet, sudah bersih. Nunggu 40 hari nggak sholat. Oh, itu salah. Ada orang yang nggak paham macam ini. Ya sudah, kalau memang sudah bersih, gitu ya, udah nggak lagi keluar darah. Pakai kapas di totol-totol udah nggak ada bekasnya, udah bersih gitu ya. Gitu. Udah bersih banget. Jadi untuk mengetahuinya dengan kapas itu totol. Benar, udah nggak ada ini bekas-bekas darah, ya sudah mandi besar, mandi nifas, bisa langsung bisa sholat. Jadi kalau masih keluar darah ya sudah tunggu sampai darah itu. Jadi keguguran ada masa nifasnya, gitu. Ada masa nifasnya. Tapi barangkali nggak begitu. Ya udah lihat aja masih ada darahnya nggak kira-kira. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Tak ada. Baik. Kita lanjutkan satu hadis lagi dari kitab Nasoibul Ibad ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Ini dalam kitab Nasoibul Ibad itu unik sekali. Ini tentang bilangan-bilangan. Tidaklah Allah memberikan 5 perkara kepada seseorang kecuali Allah akan menambahkan 5 perkara yang lain. Nah, kalau tadi orang yang melupakan 5 perkara, orang yang cinta pada 5 perkara tapi melupakan 5 perkara. Tapi yang ini hadisnya tentang tidaklah Allah memberikan 5 perkara kepada seseorang. Jadi kalau kita memiliki 5 perkara ini, kita bisa mengamalkan 5 perkara ini, Allah akan menambahkan 5 perkara yang lain. Jadi Allah akan menambahkan 5 perkara yang lain. Apa itu? La yu'tihi syukra illa wa qad a'adallahu ziyadah. Tidaklah Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Kita menjadi orang yang bersyukur
kita memiliki rasa kesyukuran, kecuali Allah akan menambahkan sesuatu. Kita bersyukur, alhamdulillah punya anak satu, misal dididik dengan baik, kasih makanan yang halal dan lain sebagainya, itu tanda syukur. Allah akan beri tambahan anak yang lain, atau tambahan itu bisa berarti tambah kesolehannya. Memang secara anak barangkali anaknya cuma satu, tapi dia bersyukur, begitu ya, dididik dengan baik, ditambahlah kesolehannya, ditambahlah rezekinya dan lain sebagainya. Jadi orang yang bersyukur Allah akan tambah. Jadi kalau kita punya rasa syukur, Allah akan tambah. Jadi kalau kita belum ditambah-tambah juga, artinya ada yang kurang dari syukur kita. Ini yang pertama. Kalau kita punya syukur, Allah akan beri tambahan. Lalu yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad ta'adallahul istijabah. Orang yang berdoa, dia punya doa, dia punya usaha, dia berdoa untuk menggapai apa yang dia inginkan. Illa wa qad ta'adallahul istijabah. Pasti Allah akan beri ijabah. Jadi jangan khawatir doa nggak diijabah. Justru kalau kita khawatir, itu tanda doa nggak diijabah. Ya Allah, saya sudah lama berdoa, kok doanya belum dikabulkan juga. Itu artinya niscaya doa kita nggak akan dikabulkan, karena kita meragukan Allah. Jadi kalau kita berdoa, yakinlah doa kita akan dikabulkan. Orang yang berdoa, gitu ya, kita sering berdoa, kita punya keistiqomahan berdoa, maka Allah akan beri apa? Beri istijabah. Doa kita dikabulkan. Ada kalanya dikabulkannya cepat, ada kalanya menunggu waktu yang tepat, ada kalanya diganti dengan yang lebih baik, dengan cara pengampunan dosa atau lain sebagainya. Pokoknya diganti dengan yang lebih baik. Ada kalanya dikabulkannya di akhirat. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, wala yu'tihil istighfar illa wa qad ta'addallahul ghufran. Tidaklah orang yang istiqomah beristighfar, dia punya kebiasaan beristighfar, dia sudah punya kebiasaan beristighfar, meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan beri tambahan apa? Allah akan beri dia pengampunan. Allah akan beri dia pengampunan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah, minta ampunanlah kalian semua kepada Tuhanmu, kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi jangan khawatir istighfar kita nggak diampuni. Lalu dipertegas lagi yang keempat, wala yu'tihi tawbah illa wa qad adallahul qaul. Tidaklah orang diberi kemauan untuk bertobat. Jadi kalau ada orang yang biasanya mabuk, teler, narkoba, lalu dia punya kemauan, ya Allah, hirup menikia-kia teing, terus terjerumus dalam kemaksiatan, terus melakukan maksiat, syukurilah, itu karunia Allah. Orang yang bertobat, kembali kepada Allah, mengingat Allah, waqad a'adallahul qabul, Allah akan beri dia penerimaan taubat. Orang yang benar-benar bertobat, Allah akan terima taubatnya. Akan terima taubatnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang putus asa. Lalu yang kelima, wala yu'tihi shadaqah illa wa qad a'adallahu taqabbul. Orang yang bersodakoh, jangan khawatir sodakoh kita nggak diterima. Ketika kita bersodakoh, pasti diterima. Takut nggak ikhlas, lalu nggak diterima, ya sudah. Yakinlah ketika kita infak sodakoh, pasti diterima oleh Allah. Jangan sampai kita khawatir, saya nggak mau sodakoh lah,
Kenapa? Takut nggak diterima. Oh. Bersedekahlah, berinfaklah kita, terus beramallah kita sampai timbul rasa benar-benar ikhlas. Karena semua ada riyadhah, ada latihan kita. Saya nggak mau sholat. Kenapa? Takut nggak khusyuk, masalah kita. Tetap kita ibadah sampai ada kekhusyukan. Tetap infak sedekah sampai benar-benar kita ikhlas. Ada latihan. Karena kita kan nggak tahu. Kita berharap pada Allah. Dan kalau kita merujuk kepada hadis ini, ya, semua ada pintunya, begitu ya. Semua ada sambungannya. Semua ada sambungannya. Orang yang bersyukur pasti ditambah. Orang yang berdoa apa? Pasti dikabulkan. Yang ketiga, orang yang beristighfar pasti diampuni. Orang yang bertobat pasti diterima tobatnya. Orang yang berinfak sedekah pasti diterima infak sedekahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah 5 hal. Ada 5 hal yang dicintai dan dilupakan. Ada 5 hal yang kita miliki lalu ditambah dengan 5 hal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ada pertanyaan? Lagi? Ada? Dari Akang Tete? Oh ya, silakan Tete. Ustaz, apa hukum mengadopsi bayi tapi di luar nikah? Bayi yang lahir di luar nikah. Oh, bayi di luar nikah itu tak dosa. Yang dosa siapa? Orang tua. Jadi nggak ada dosa turunan, nggak ada dosa warisan, itu tak ada. Dia suci. Kalau dia dididik dengan baik, barangkali jadi muslimah yang baik, bisa jadi hafizah, bisa jadi kiai, tergantung pendidikan. Jadi hukumnya bagus. Walaupun orang tuanya non muslim. Walaupun orang tuanya non muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah Islam. Begitu ya, fitrah Islam. Jadi anak lahir itu walaupun dia dari rahim non muslim, dia Islam. Seandainya ada bayi non muslim mati, dia mati Islam. Nah, maksudnya dia bisa masuk surga, gitu ya, selama belum balik, gitu ya. Kalau dia diurus sama kita, barangkali dia bisa ikut agama kita, gitu ya. Bisa ikut agama kita, bisa dididik dengan baik, lalu dia bisa ikut agama kita, dia jadi muslim, begitu. Jadi luar biasa. Suatu saat ada seorang imam di daerah Damaskus kalau nggak salah, di Damaskus sana, imam masjid mimpi sampai 3 kali berturut-turut berjumpa dengan Rasul. Berjumpa dengan Rasul, dan mimpi berjumpa dengan Rasul itu nyata karena setan nggak bisa menyerupai Rasul. 3 kali berturut-turut. Dalam mimpi itu Rasul berpesan, tolong sampaikan salamku kepada si A. 3 kali berturut-turut. Si A itu tahu imam ini, dia adalah jamaah tetap di masjid ini, istiqomah sholat berjamaah di masjid ini. Akhirnya penasaran, didatangilah rumah si A, disampaikanlah tentang kisah mimpinya itu. Saya 3 kali berturut-turut mimpi berjumpa dengan Rasul. Rasul kirim salam untukmu. Menangislah dia. Waalaikumsalam ya Rasulullah, kata dia. Lalu orang ini penasaran, apa amalan istimewamu? Kau bisa mendapatkan salam dari Rasul? Saya tak punya amalan istimewa, kata orang ini. Tapi saya ingat, saya dulu waktu nikah dengan istri saya, di malam pertama istri saya melahirkan. Bayangkan, di malam pertama harusnya bahagia, ini istri yang melahirkan. Berarti dia tak tahu bahwa istrinya sudah hamil dengan orang lain. Tapi dia tutupi aib itu, nggak perlu. Karena saya menikahi istri saya bukan untuk masa lalunya, tapi untuk masa depannya. Luar biasa. Ini luar biasa ya, orang yang tingkat kesabarannya luar biasa. Dibantulah melahirkan, ditutupi rahasianya itu, dididik istrinya dengan baik. Si anaknya ini begitu lahir,
Karena agar tidak timbul fitnah yang lebih besar, dia bawa begitu ya si anak bayi itu di masjid kira-kira jam 2 jam 3 subuh lah. Sebelum masuk waktu subuh dia simpan di masjid, dia pulang lagi. Begitu orang-orang pada ke masjid mau sholat subuh, ramai, ini bayi siapa, ini bayi siapa. Akhirnya dia datang, baiklah kalau nggak ada yang mengakui, saya bawa saja ke rumah saya ya. Dia bawa, dia urus dengan baik, dididik hingga menjadi orang yang soleh. Si bayi itu luar biasa. Nah, itu ya. Jadi si bayi itu tak punya dosa, ya gitu ya. Orang tuanya lah, begitu ya. Tapi kalau dia benar-benar tobat, punya masa lalu yang kelam, ya sudah, tobat dengan sebab. Cuma aturan adopsi, ya, jangan sampai si anak itu pakai bin kita. Ya sudah, kalau kita nggak tahu nama orang tuanya, ya sudah, bin Fulan gitu saja. Gitu ya. Jadi kalau tahu ya sudah. Atau dia kalau hamil dari luar nikah, ya sudah, bin Fulan. Atau bin Abdullah lah gitu, bin hamba Allah gitu ya. Atau binti ibunya. Jadi anak yang lahir di luar nikah, berarti dia dinasabkannya kepada ibunya. Gitu. Jadi kalau kita mengadopsi anak, jangan sekali-kali pakai bin kita, dilarang. Terus apa namanya? Ada anak angkat baginda Rasul itu, anak angkat baginda Rasul sampai disebut apa namanya bin Muhammad. Kita nggak boleh menasabkan seseorang yang bukan anak kita. Gitu ya, karena kita saking sayangnya kepada murid kita misalnya, hanya dia pakai ujungnya pakai nama kita, bin kita, nggak boleh. Anak adopsi ya sudah, pakai binnya bin orang tuanya. Kalau dia lahir dari luar nikah berarti bin ibunya atau bin Fulan. Gitu ya. Bagus, kita mengurus anak luar biasa, didik dengan baik, insya Allah itu pun akan menjadi celengan kita. Ketika dia dididik dengan baik, dia jadi anak yang soleh, gitu ya. Jadi anak nggak punya dosa. Insya Allah dia akan menjadi celengan kita. Dia melakukan amal soleh, kita kebagian amal. Jadi luar biasa nih kalau kita mengadopsi anak yang terlantar. Itu ada pesantren kawan saya ya, pesantren gratis besar untuk yatim piatu dan anak terlantar. Luar biasa beliau. Di rumahnya ada anak-anak kecil, barangkali korban perceraian dan lain sebagainya. Luar biasa. Orang bisa sabar membina generasi. Barangkali ya, kasihan kalau mereka sampai terjun ke terminal, akhirnya jadi berandal, rambutnya dimohek-mohek gitu ya, melem. Sedih sekali ya. Waduh, wah, ada orang lem, kan ada orang lagi ngelem. Ditanya, habis berapa lem sehari? Kalau lagi biasa mah ya habis 5. Kalau lagi itu senang ya 10-20 lem. Lem. Nah, itu kan akibat mereka tidak mendapat perhatian juga. Nah, gitu ya. Ya, syukur kalau kita mengadopsi anak bagus, nah, tapi kita harus tahu ketentuannya. Nah, dia jangan sampai dinasabkan kepada anak kita. Nah, gitu, dinasabkan kepada kita. Binnya pakai tetap bin orang tuanya atau bin Abdullah kalau dia di luar nikah. Gitu. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Sudah. Apa benar anak perempuan yang lahir di luar nikah kalau nanti udah balik, misalkan bersentuhan dengan ayahnya itu batal wudunya? Batal. Karena dia secara nasab tidak nasab, walaupun dari darah daging dia. Oke, kembali ke awal ya. Jadi menikahnya orang yang hamil di luar nikah, kalau dengan yang menghamilinya, itu ya. Itu saya ambil pendapat dari guru saya itu sah. Nikahnya sah. Tapi kalau dengan yang bukan yang menghamilinya, itu hanya sebatas menutup aib. Tapi alangkah baiknya jangan dinikahi. Jangan dinikahkan. Tapi kalau hanya untuk menutup aib, jangan dicampuri. Karena nggak boleh menanam di atas tanaman orang lain. Dalam artian ketika nanti anak sudah lahir, dia akan nikah lagi. Kalau menikahnya dengan yang bukan yang menghamili. Tapi kalau dengan yang menghamilinya, nikahnya sah. Cuma kemudian muncul beberapa hukum. Pertama, si anak nggak boleh bin dia. Kenapa nggak boleh bin saya? Ini darah daging saya yang menghamili ibunya. Kenapa nggak boleh pakai bin saya? Karena Anda mencoblos belum waktunya. Mohon maaf. Ini bahasa kasar. Nggak boleh bin dia.
Yang kedua, kalau anaknya perempuan nggak bisa jadi wali. Nggak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Dari pihak KUA, dari pihak KUA, wali hakim. Jadi nggak bisa jadi wali. Yang ketiga, nggak bisa dapat warisan, tidak bisa saling mewarisi, ya, tidak bisa saling mewarisi. Begitu. Lalu kemudian ya, kalau dia perempuan lagi ya nggak batal. Apa dalam artian batal wudunya? Bahkan sampai ada pendapat yang sangat ekstrim ya, saking saking itu benar-benar nggak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Seandainya si bapaknya ini mau menikahi dia, sah nikahnya. Seandainya. Tapi ya itu ya termasuk kurang ajar yang berlebihan juga begitu ya. Tapi secara hukum sah begitu. Nah, dia secara nasab kalau dalam Islam tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Tapi kemudian ada pendapat fikih yang memberikan keringanan. Ada pendapat fikih yang memberikan keringanan kalau sang ayah ini yang menghamilinya ini menikahi ibunya itu dan sempat mengurus sampai 6 bulan, maka masih bisa dinasabkan kepada bapaknya. Misal dinikahinya usia kandungan 1 bulan misalnya, berarti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan brol kan, berarti ngurus berapa? Sampai 8 bulan kan. Tapi kalau ketika dinikahinya sudah usia kandungan 7 bulan, berarti dia ngurusnya bulan, 8 bulan, 9 bulan brol cuma 3 bulan. Nah, itu mutlak nggak bisa. Itu ya, itu ada pendapat fikih yang memberikan keringanan. Jadi kalau sang bapak ini sempat mengurus anak yang tapi syaratnya harus tobat dulu. Begitu ya. Taubat dengan sebenar-benarnya. Begitu ya. Taubat dengan sebenar-benarnya. Laki-lakinya taubat, perempuannya taubat. Nikah begitu ya. Kalau dia sempat ngurus anaknya sampai dari barangkali dia nikahnya di usia kandungan ke pertamanya sudah, itu masih bisa dinasabkan. Itu ada. Tapi ada juga pendapat fikih yang mutlak. Oh ya haram, nggak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Itu kan ikhtilaf antara ulama dari berbagai kajian begitu. Jadi wudunya batal karena tidak nasab kepada ayahnya walaupun ayah biologis. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Masih baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kepada Allah. Mohon ampun. Mudah-mudahan kita diberkahi pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban. Kita berharap kita masih bisa menikmati, menghirup segarnya Ramadan di tahun ini nanti. Mudah-mudahan usia kita sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.